Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Pasaribu, NIM 71933410228, jurusan Pendidikan Ekonomi C, Stambuk 2019. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi ulangan tengah semester sejarah pemikiran ekonomi saya. Alangkah baiknya saya akan membacakan judul materi saya, yaitu Sosialisme sebelum Marx atau Marxisme. Sejarah awal munculnya ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme tidak bisa dilepaskan dari tokoh utamanya, yakni Karl Marx. Berawal dari abad ke-19, di mana keadaan buruh di Eropa Barat yang menyediakan, di mana pada saat itu kemajuan industri berkembang dengan pesat, menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan bagi kaum buruh. Pemikiran ini bukan saja menjadi inspirasi dasar Marxisme. Sebagai ideologi perjuangan kaum buruh, bukan saja menjadi komponen inti dalam ideologi komunisme atau Marxis dan Sionis tahun 2003. Berlandaskan masalah tersebut, Karl Marx menyusun sesuatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah karena itu pasti terlaksana. Sebelumnya, sejak di bangku perkuliahan, Karl Marx menekuni bidang politik yang dianggap radikal. Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat, ia sangat tertarik dengan gagasan filsuf Jerman George Hegel pada tahun 1170 sampai 1831 mengenai dialektik. Filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Karl Marx untuk mengubah masyarakat secara radikal. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus berkembang, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari Marxisme. Ideologi Marxisme lahir sebagai bentuk motivasi kepada kaum buruh, di mana Karl Marx mengharapkan sikap netral dari ilmu pengetahuan dalam masyarakat kalangan bawah atau buruh. Menurut Marx, perkembangan dialektis terjadi dalam struktur bawah dari masyarakat yang kemudian menggerakkan struktur yang berada di atasnya. Dalam usaha untuk mencapai masyarakat yang komunis, kaum proletar mempunyai peranan penting karena mereka berhak merebut kekuasaan dari tangan kapitalis, mengambil alih segala alat produksi dan melalui tahap transisi yang dinamakan diktator proletariat, maka tercapailah masyarakat yang komunis. Menurut Marx, pertarungan antara kaum kapitalis dengan kaum proletar akan merupakan pertentangan kelas yang berakhir gerak dialektis. B. Teori Marxisme. Pandangan Marxis membawa sebuah kata yang sangat diperjuangkan akan dimaknai sebagai salah satu gerakannya. Kala itu adalah emansipasi. Dalam pandangan Marxisme, emansipasi yang digunakan adalah untuk bentuk emansipasi yang bersifat bebas, atau dapat dikatakan Marxisme percaya kepada emansipasi adalah upaya untuk membebaskan atau pembebasan. Pandangan Marxisme muncul dan berkembang pada saat dunia sedang terpetak-petak dengan kelas-kelas sosial. Kelas-kelas ini muncul akibat sistem kapitalisme yang merebak dan memulai mengalirkan pemikirannya pada sistem ekonomi pada saat itu. Kelas-kelas sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu antara kelas borjuis yang memiliki aset-aset atau sumber produksi dan kelas proletar atau kelas yang hanya memiliki kemampuan untuk bekerja. Kaum Marxis menilai adanya eksploitasi dari kelas borjuis terhadap kelas proletar, dan adanya ketimpangan kelas itulah yang pada awalnya munculkan pandangan Marxis ini. Pandangan Marxisme
meyakinkan atau meyakini bahwa kaum proletar ada dalam sepanjang sejarah umat manusia yang beraktivitas secara fisik dan berbasiskan kelas secara bekerja untuk kekayaan kaum lainnya. Dalam perspektif Marxisme juga mempunyai bahwa ketimpangan kelas itu harus diubah dengan pergerakan kaum proletar dan dengan menghapuskan kelas yang ada pada dalam masyarakat. Menurut pandangan Marxis, pemerintah yang ideal adalah pemerintah yang dikelola oleh negara bukan oleh kaum borjuis. Karena di dalam pemerintah yang baik harus ada keseimbangan kelas, meskipun masih tetap ada satu aktor yang mengatur, namun sifat dari aktor itu tak akan lebih hegemon dari sifat kaum borjuis. Mereka akan hanya mengatur pemerintahan, bukan mengeksploitasi kaum lemah. Karena kaum Marxis pada dasarnya juga merupakan sebuah panggilan keadilan untuk semua orang, terutama dalam hal pengembangan dunia. Adapun analisis kelebihan dan kekurangan Marxisme, yaitu kelebihan Marxisme dalam buku tesis pokok Marxisme, dijelaskan bahwa persatuan kelas proletarian memiliki kelebihan. Hal ini disebabkan karena kapitalisme menghidupi proletarian dan mengkonsentrasikannya pada perusahaan yang semakin besar, menanamkan disiplin industri padanya dan sekaligus mendorong kerjasama dan solidaritas elementer dalam tempat kerja. Tetapi semua ini ditunjukkan pada untuk pencarian keuntungan maksimal untuk setiap perusahaan kapitalis, dan bagi kelas borjuis secara keseluruhan. Kapitalis jelas sadar ditunjukkan oleh adanya ledakan perjuangan kaum pekerja bahwa konsentrasi dan persatuan kelas tersebut menandai adanya ancaman besar bagi dirinya. Contohnya dalam beberapa waktu ini, dalam memperingati Hari Buruh diikuti oleh beberapa serikat-serikat buruh. Kaum buruh ini sering disebut kaum proletarian, memiliki massa yang sangat banyak. Secara aksi mereka biasanya adalah pihak pemerintah ataupun perusahaan tempat mereka bekerja. Banyak tuntutan para buruh yang ingin dipenuhi antara lain, yaitu penghapusan buruh kontrak, memperbanyak jumlah tenaga pengawasan perusahaan. Ada beberapa kekuatan dalam teori ini. Berikut kekuatan yang terdapat pada teori Marxisme tersebut. Yang pertama, teori Marxisme membahas tentang lengkap aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah fenomena konflik, mulai dari perkembangan konflik, penyebab sebuah konflik, kelompok yang bersifat konflik, penyelesaian konflik, sampai kepada perkembangan dalam masyarakat pasca penyelesaian konflik. Yang kedua, keunggulan teori Marxisme terletak pada kecerdasan Marx dalam mengklasifikasikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang secara prinsip sangat bertentangan. 3. Kekuatan teori Marxisme lainnya adalah mengenai analisis dalam menguraikan penyebab dari pertentang kelas. Yang keempat, teori Marxisme memandang proses perkembangan sebuah konflik sampai kepada bagaimana konflik itu terselesaikan, dan juga merupakan kemampuan teori Marxisme dalam meramalkan akhir dari sebuah konflik. Adapun kekurangan Marxisme yaitu dirujuk dari buku-buku tesis pokok Marxisme bahwa kaum proletar tidak memiliki kebebasan memilih kecuali pilihan antara menjual tenaga kerjaan dan hidup dalam kelaparan permanen. Maka ia diwajibkan untuk menerima harga yang ditetapkan oleh kondisi pasar kerja. Kapitalis normal sebagai harga tenaga kerjanya itu sejumlah uang yang hanya cukup untuk membeli komoditi yang memuaskan kebutuhan dasar yang diakui secara sosial. Kelas proletarian adalah kelas dari mereka yang diwajibkan karena paksaan ekonomi untuk menjual tenaga kerja mereka dalam suatu cara yang berlangsung secara terus-menerus. Artinya, masyarakat harus bekerja untuk memenuhi kehidupannya. Sebagian besar masyarakat miskin, banyak juga yang berprofesi sebagai buruh. Mereka melakukan itu karena mereka melakukan itu karena tuntutan hidup yang cukup tinggi, pendidikan yang sangat rendah, serta keahlian yang biasa saja membuat mereka mendapatkan upah yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan primer mereka saja yang dibayar dengan tenaga dan jam kerja yang panjang. Adapun teori Marxisme mempunyai beberapa kelemahan. Berikut rincian kelemahan teori ini. Yang pertama, keyakinan akan terciptanya kesadaran kolektif atau kesadaran kelas dalam kelas buruh yang permanen. Yang kedua, tidak mampunya dalam melihat
masalah konflik yang lebih mendetail. Yang ketiga, analisisnya dalam memandang konflik yang masih terlalu sempit atau simple. Sekian hasil presentasi pemaparan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.